Universitas Palangkaraya. Pada kesempatan kali ini saya ingin mencari seseorang yang akan berkontribusi dalam wawancara mengenai investasi kali ini. Sebelum mulai dalam sesi pertanyaan ini, izinkan saya memperkenalkan narasumber saya sebagai berikut. Halo, perkenalkan nama saya Rion Danu. Di sini saya selaku pelaku usaha rental mobil di Kota Palangkaraya yang pada saat ini sudah berjalan hampir 2 tahun, yang dimana saya mulai pada bulan Maret 2022 dan berjalan sudah hampir 2 tahun lebih. Terima kasih. Oke, masuk. Jadi, Bang, apa yang membuat Anda mulai berinvestasi rental mobil? Untuk investasi rental mobil sendiri merupakan salah satu investasi yang bisa menjadi pilihan yang menjanjikan hasilnya, di mana kita bisa duduk dengan santai di rumah, namun mobil kita bisa beroperasi dan menghasilkan uang. Seperti itu. Sebelum berinvestasi rental mobil ini ada nggak dulu itu kepikiran sebelum ini lain-lainnya gitu? Dulu tuh sempat mau buka investasi barang, namun karena melihat teman-teman semua pada buka usaha seperti rental mobil itu, saya jadi tertarik. Dan pada saat itu sebelum saya memulai, mobil saya pernah dirental oleh keluarga saya dan hasilnya lumayan. Jadi dari situ saya tertarik. Namun dari menjanjikan usaha itu tadi, ada juga risiko yang membuat kerugian, di mana pelecetan mobil, kerusakan mobil digunakan oleh perental yang menyewakan mobil kita, dan banyak sekali penyalahgunaan, biaya operasional tidak dibayar, dan lain-lain sih. Itu anggaplah kayak seperti tangan terbesarnya ya. Iya, tantangan terbesar dari usaha itu. Jadi strategi yang paling efektif untuk itu menghadapi resiko yang abang bilang tadi. Nah, untuk sekarang itu semakin jalannya tahun, itu ada namanya GPS. GPS itu untuk melacak di mana posisi mobil yang dirental oleh si penyewa tadi, di mana dari situ kita bisa mengetahui posisi mereka. Misalnya mereka berada di luar kota, bisa berada di jalur yang sudah dibicarakan beda, itu bisa kita lihat dari GPS. Dan dari GPS juga ada mode namanya mematikan mesin. Jadi dari GPS kita bisa mematikan mesin itu. Jadi tapi dari GPS itu juga kebanyakan penyalahgunaan itu bisa dilakukan oleh penyewa. Itu mereka mematikan aki dan mencabut GPS itu sehingga GPS itu hilang sinyal. Makanya sering terjadi pengelapan dari mobil rental seperti itu. Jadi menurut abang bagaimana investasi ini mempengaruhi kehidupan finansial abang ini? Ya, jadi dari mobil rental mobil ini saya sekarang sudah tidak lagi memikirkan biaya tambahan untuk membayar mobil itu, dan potensialnya itu mampu menjadi tambahan penghasilan buat saya. Jadi bisa menjadi biaya keuntungan yang menjanjikan untuk saya, dan banyak sekali hal-hal yang bisa saya ambil. Seperti misalnya dari keuntungan itu saya bisa mengambil 1 unit lagi, menambah unit lagi untuk dirental seperti itu. Jadi investasi abang ini termasuk berarti jangka panjang. Ya, investasi jangka panjang. Dulu itu pernah nggak sih bang kayak coba investasi jangka pendek atau apa gitu? Untuk investasi jangka pendek itu saya pernah buka suatu usaha di pameran seni yang diselenggarakan oleh provinsi, di mana saya berjualan gelang khas Dayak, di mana itu
menambah daya minat dari anak muda juga yang hobi dengan gelang, dengan perhiasan tangan, dimana itu merupakan investasi jangka pendeknya, yaitu setelah selesai event itu tidak beroperasi lagi. Jadi setiap ada event baru dia terlaksana, itu merupakan investasi jangka pendek. Oke. Terus kesalahan terbesarnya apa Bang, dari investasi jangka panjang yang rental mobil sama yang jangka pendek itu tadi? Kalau untuk kesalahan terbesar tadi yaitu dari kerugian kita, misalnya penyalahgunaan, pelecetan mobil, penggelapan, dan pembayaran yang tidak sesuai dengan tanggal penyewaan, seperti itu. Kalau untuk jangka panjang, tapi untuk jangka pendek kita itu kerugiannya itu dimana kalau tidak ada event kita tidak bisa melaksanakan itu. Jadi seperti itu hanya mengandalkan event saja, itu dia kerugiannya. Oh, oke. Terus setelah rental mobil ini ada kepikiran nggak Bang, kayak mau bikin hal yang baru lagi, berinvest yang baru gitu? Nah, terus sekarang kan di Kota Palangkaraya ini sedang rame-ramenya itu kopi jalanan. Nah, jadi rencana saya itu mau mencoba juga dalam hal buka usaha kopi jalanan tadi untuk usaha investasi jangka panjang saya, dimana saya sudah menemukan orang yang bisa menyediakan itu. Jadi nanti saya mau buka beberapa cabang juga, dimana itu nanti bisa menjadi usaha jangka panjang saya, karena saya lihat di Kota Palangkaraya ini daya minat masyarakat tentang kopi itu sangat tinggi. Jadi dimana untuk yang berangkat kantor beli kopi itu tidak harus antri lagi, tidak harus nunggu lama lagi. Di pinggir jalan sudah ada kopi jalanan, jadi tinggal beli kopi, berangkat kopi, minum kopi, pikiran fresh dan lain-lain. Itu investasi jangka panjang saya. Itu udah beroperasi udah berapa lama? Nah, itu rencana masih rencana itu, Mas. Oh ya. Nah, itu masih rencana jangka panjang saya, karena saya lihat itu peluangnya sangat menjanjikan untuk usaha jangka panjang. Oke. Kalau itu penghasilan itu berapa ya? Kalau boleh tahu yang dari rental tadi. Kalau untuk penghasilan itu tergantung dari banyaknya mobil disewa. Biasanya itu keuntungan itu biasanya kami bagi, misalnya keuntungannya 50% untuk keuntungan, 50% untuk perbaikan. Jadi misalnya untuk mobil kecil, misalnya untuk skala Brio atau Ayla atau Agia, itu penyewaan perharinya itu 400.000. Biasanya 200.000 itu kami masukkan ke keuntungan, 200.000-nya untuk perbaikan. Kalau misalnya orang yang baru-baru berinvestasi itu untuk pemula lah, katakan itu saran abang itu gimana tuh? Lebih baik yang masih yang secara real life atau yang saham atau yang kayak trend forex atau apa itu? Kalau untuk pelaku usaha baru, mending melakukan sesuatu usaha yang langsung. Kalau untuk saham dan penanaman modal, menurut saya itu untuk yang memiliki modal cukup dan sudah paham dengan dunia dari investasi. Dari sekian banyaknya pertanyaan tadi, kalau misalnya nih Bang, saya ingin menanam saham di usaha Bang ini, apa saja yang perlu saya persiapkan gitu? Karena saya kan termasuk sebagai orang yang pemula atau mau masuk ke bergabung ke dalam bisnis gitu. Ya, jadi begini, kami sangat membuka lebar peluang untuk pelaku usaha baru untuk bergabung dengan usaha rental mobil kami di
Dimana yang perlu dipersiapkan itu yang pertama yang pasti unit mobilnya dulu. Nggak bisa kalau kita mau gabung tapi nggak ada unit misalnya kan. Jadi yang dipersiapkan pertama unit mobil dulu, yang kedua itu kelengkapan dari mobil tersebut. Misalnya unitnya ini bermasalah misalnya, itu sangat tidak kami terima karena kelengkapannya harus misalnya kayak STNK, terus kayak mobilnya enak dipakai, perawatannya bagus dan lain-lain. Jadi untuk pelaku usaha baru kalau ingin berinvestasi di kami sangat membuka lebar, dan kami akan mengajarkan juga bagaimana apa-apa yang dipersiapkan nantinya ketika mobil disewakan, mobil dirental, dan apa-apa juga yang harus diperhatikan dari si penyewa itu supaya kita tidak berpikir panjang atau khawatir dengan mobil kita tersebut, karena tadi yang pasti terjadi kan resiko, karena takutnya pelaku usaha baru itu mempertimbangkan dari resiko, karena kalau sudah masuk dalam rental mobil ini resiko itu harus kita terima, kayak lecet mobil tadi, penyalahgunaan tadi, seperti itu. Jadi sorry ini ya Bang, ya ini pertanyaan lagi nih, itu jadi tujuan dari investasi abang ini kan sudah mulai kerja kan. Nah jadi tujuannya itu apa, buat kayak udah nikah kah atau apakah gitu? Iya, tujuan utama itu yang pasti menambah masukan, yang pertama. Yang kedua untuk biaya lain-lainnya tadi seperti menikah, menambah usaha lain, berinvestasi lain. Karena banyak sekali sih untuk Kalimantan Tengah khususnya Palangkaraya, untuk peluang usaha itu masih banyak, asal kita mau usaha, mau belajar, dan punya kemauan yang pasti. Dan saran saya juga untuk teman-teman sekalian, kalau mau berinvestasi harus siapkan mental juga, karena setiap usaha, setiap hal pasti punya kegagalan dan kesuksesan juga. Jadi kita harus bisa menerima kesuksesan dan juga bisa menerima kegagalan, karena kalau kita tidak bisa menerimanya, usaha investasi kita akan gagal, dan yang pasti harus selalu bangkit. Seperti itu sih. Semoga ini bermanfaat bagi teman-teman semua dan bagi pelaku usaha juga. Oke teman-teman, mungkin cuma sampai sini dulu bicara saya kepada Bang siapa tadi? Rio. Rio ya. Oke, Bang Rio